Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 331, keturunan pasti hebat. 3 pasang mata, 6 bola mata saling berhadapan. Suasana berubah menjadi hening. Ellen terdiam. Matanya membelalak, bibir merahnya menganga lebar. Adegan tidak senonoh tampak di hadapannya. Pakaian Casey setengah pudar, tubuhnya condong ke depan sambil berbaring di sofa empuk dengan rona merah di wajahnya. Ivan dengan tubuhnya yang besar dan gagah, berdiri di belakangnya. Sementara itu, Ivan dan Casey juga memandang Ellen. Dalam sekejap, semuanya terasa canggung. Keduanya sampai tidak tahu harus berbuat apa karena kecanggungan ini. Ivan tidak menyangka bahwa Ellen akan kembali begitu cepat. Kenapa dirinya merasa seperti terjebak? Lagi pula mereka berdua adalah sahabat. Wajah Casey merona merah, pandangannya berkabut. Dia menatap Ellen dengan mata tercengang dan penuh ketidakpercayaan. Mau bersama? Ucapan Ivan memecah keheningan. Setelah mengatakan itu, dia menampar wajahnya sendiri dengan perlahan. Perkataan macam apa ini? Ellen akhirnya kembali tersadar dari kekagetannya. Parasnya yang cantik pun kembali seperti semula. Aku tidak ada waktu hari ini. Setelah berkata demikian, dia langsung naik ke atas seolah tidak melihat apa-apa. Dia pun pergi setelah membawa dokumennya. Sejak Ellen kembali hingga dia pergi lagi. Tidak sampai 2 menit. Dalam 2 menit ini, Ivan merasa seperti tersiksa selama 2 jam. Awalnya, dia pikir Ellen akan mengatakan sesuatu, tetapi tak disangka, tidak ada yang terjadi. Dan juga, kata-katanya barusan sungguh memiliki makna yang mendalam. Tidak ada waktu. Kalau dia punya waktu lain kali, apakah mereka mau bersama? Kamu tidak usah khawatir, dia sudah lama menerimaku. Dan dia juga masih ingin menjodohkanku denganmu. Tubuh Casey bergerak sedikit dan terus mengendalikan Ivan pun merasa lega. Kejadian barusan benar-benar membuat jantungnya berdebar-debar. Setelah setengah jam berlalu, semuanya menjadi membosankan. Ivan menyalakan sebatang rokok lalu mengembuskannya. Teringat akan kejadian setengah jam yang lalu, dia masih berdebar-debar dan merasa takut. Nantinya kalau ada waktu, dia harus mengajari Ellen baik-baik. Mengajari Ellen dan Casey tepatnya. Ivan selalu merasa kedua gadis itu bekerja sama untuk membereskan dirinya. Ketika pikirannya sedang liar, tiba-tiba ponsel Ivan berdering. Itu adalah panggilan dari Ellen. Dia pun tertegun. Gadis ini tidak berniat mencari-cari kesalahannya, kan? Dengan hati-hati, Ivan mengangkat telepon dan memanggilnya sayang. Suara Ellen terdengar dari seberang sana. Apa kalian? Sudah selesai? Sudah selesai. Ivan selalu merasa pembicaraan ini sangat aneh. Baik. Kalau begitu kamu hubungi Tuan Scott. Dia bilang ada urusan denganmu, tapi aku menghentikannya, dan juga... Suara Ellen berubah, dari yang dingin menjadi terdengar lebih santai. Kelak perlakukan Casey sebaik kamu memperlakukanku, paham? Sayang, jangan khawatirkan hal ini. Aku pasti akan berlaku adil terhadap semuanya. Ketika Ivan mengatakan ini, Casey sedang memutar pahanya. Ivan pun menyeringai dan bekerja sama dengan baik. Dia menutup telepon dan segera menghubungi Lard untuk menanyakan sesuatu. Tuan muda, apa Anda sudah menyelesaikan urusan penting Anda? Tanya Lard dengan cemas. Urusan penting? Prosedur Ellen bilang bahwa Anda sedang membereskan urusan penting. Sudah selesai. Suara Ivan berubah. Untuk apa kamu mencariku? Tuan muda, tolong datang dan kunjungi lokasi konstruksi kami yang baru. Saya akan mengirimkan alamatnya nanti. Sesuatu terjadi di lokasi konstruksi hari ini. Pagi ini, di siang yang terik seperti ini, ditemukan sebuah peti mati saat penggalian lokasi. Lalu, sangat normal jika menemukan makam kuno, peti mati dan sebagainya ketika melakukan penggalian lokasi konstruksi. Biasanya, ketika mereka menggali dan menemukan benda-benda seperti itu, mereka akan mencari orang untuk melakukan ritual. Tentu saja, faktanya, tidak masalah jika mereka tidak melakukannya. Karena kebanyakan dari mereka hanya menggali dan tidak akan memengaruhi apapun. Melakukan ritual dan sejenisnya hanya untuk menenangkan pikiran dan hati saja. Namun, karena Lard sudah memperingatkannya, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ada seorang pekerja kami yang berjarak paling dekat mati di lokasi. Masalahnya adalah kami belum menggali semua peti mati itu. Singkatnya, Tuan muda, Anda harus datang dan melihatnya. Kalau tidak, lokasi konstruksi tidak dapat dilanjutkan. Para pekerja lainnya juga tidak akan berani memulai pekerjaan ini lagi. Mereka bilang kalau mereka terus menggali dan menemukan benda yang aneh lagi, nasib mereka akan menjadi sial. Lard sangat cemas. Dia menutup telepon dan segera mengirimi Ivan sebuah lokasi. Ivan mencium Casey, kemudian naik taksi dan langsung menuju ke lokasi konstruksi grup Raspen. Lokasi konstruksi ini adalah proyek kota yang dimenangkan oleh keluarga Mark untuk grup Raspen yang digunakan untuk membangun taman besar dengan lahan basah. Taman itu dinamai Raspen. Ellen dan Ivan pernah bilang jika lokasi konstruksi secara keseluruhan tidak bisa menghasilkan banyak uang. Tujuan utamanya untuk menunjukkan kekuatan grup Raspen ke provinsi dan kota. Pada saat yang sama, dengan bantuan penamaan taman, nama grup Raspen pun mulai diluncurkan. Yang lebih menarik adalah kediaman keluarga Reed yang dulu, letaknya tidak jauh dari kediaman pinggir sungai ini. Taman ini awalnya direncanakan untuk menempati kediaman pinggir sungai. Tetapi pada akhirnya hanya dilewati saja dan memilih lokasi lain untuk diperluas. Timbul kecelakaan di lokasi konstruksi, sehingga lokasi konstruksi ditutup seluruhnya. Lard sudah menunggu di pintu sedari tadi.
Ketika dia melihat Ivan keluar dari mobil, dia segera menyambutnya. Tuan muda, akhirnya Anda datang juga. Di lokasi konstruksi. Selain Lard, ada juga seorang sekretaris yang menemani di situ. Dulu, Ingrid menjabat sebagai sekretaris. Sekarang, meskipun Ingrid kembali ke grup Raspen, dia kembali sebagai investor. Dia menggunakan nama baik keluarga Hasara untuk membereskan permasalahan sumber daya di grup Raspen. Karena tanggung jawab utamanya memang berpusat diplomasi. Dengan identitasnya saat ini, akan jauh lebih nyaman untuk berurusan dengan para bos besar di Giant. Ellen bertanggung jawab, terutama atas personalia dan keuangan kantor pusat grup Raspen. Lard menjabat sebagai kepala desainer sebagai pengendali masa depan grup Raspen. Bawa aku ke lokasi kejadian. Ivan tidak banyak bicara omong kosong dan langsung meminta Lard membawanya pergi. Lard tidak membawa sekretarisnya. Sebaliknya, dia menyuruhnya untuk menjaga di luar pintu. Tanpa izinnya, dilarang memasuki lokasi konstruksi. Setibanya di lokasi kejadian, Ivan mendapati bahwa lokasi konstruksi itu sudah lama kosong. Tidak jauh di depan mereka, ada sebuah gunung yang setengah runtuh dan sudah diisolasi dengan lingkaran merah. Begitu berjalan mendekat, Ivan melihat peti mati merah besar terkubur di tanah. Lard dan yang lainnya hanya menggali bagian atas. Sebagian besar peti itu masih terkubur di tanah. Tampak jelas. Bukan hanya peti mati saja yang berwarna merah, bahkan tanah di sekitar peti mati itu juga tanah merah. Selain itu, tanahnya lembab dan terlihat seperti tersiram darah, sungguh berbau mistis. Bahkan berjalan di sini di siang hari saja membuat orang merasa merinding dan suram. Tuan muda, apa Anda melihat sesuatu? Lard bertanya dengan hati-hati. Peti mati dikuburkan secara vertikal, ini adalah pemakaman awan hitam. Dia ini adalah pemilik pemakaman ini. Demi kemakmuran anak-anak dan keturunan keluarganya, dia memilih tempat dengan feng shui yang sangat baik. Lalu dia mendirikan makam leluhur di atasnya, mengubahnya menjadi nadi naga miliknya. Dengan demikian, keturunan selanjutnya dapat hidup makmur dan subur, kemudian dipromosikan dan menjadi kaya. Ada pepatah yang mengatakan kalau leluhur dimakamkan secara vertikal, keturunannya pasti hebat. Ivan melihat sekeliling melalui penglihatan batin. Dia mendapati seluruh lokasi konstruksi taman ini memang lokasi terbaik. Keluarga orang ini pasti meminta ahli feng shui untuk memperhitungkan terlebih dahulu. Bab 332, teruskan ke bawah. Benarkah? Lard bertanya. Tentu saja itu bohong. Ivan berkata. Ada orang yang tidak peduli dengan dirinya sendiri selama mereka hidup. Bagaimana mungkin mereka bisa memedulikan hidup orang lain setelah mereka meninggal? Nasib orang akan berubah setiap harinya seiring dengan perbuatan dan pilihan yang mereka lakukan. Metode spiritual feng shui mudah untuk mencelakai orang lain, tapi sulit untuk membantu orang lain. Bahkan lebih sulit untuk membantu orang lain mendapatkan promosi dan menjadi kaya. Pemakaman awan hitam ini mungkin berguna, tetapi hanya setara dengan faktor pendukung pada akhirnya, semuanya tergantung pada diri kamu sendiri. Pada akhirnya, benda ini ortodoks dan meski memiliki efek tertentu, kemungkinan besar hanya memberikan efek tambahan yang tidak kuat. Hanya seperti kertas mantra pembawa keberuntungan dan pembawa sial yang Ivan pernah gambar sebelumnya. Hal-hal ini dapat memengaruhi orang biasa sampai batas tertentu. Tetapi mampukah mereka memengaruhi petarung, terutama petarung di atas tingkat dewa perang? Jelas tidak. Kemampuan orang-orang itu sudah sangat kuat. Tidak mungkin mereka terpengaruh dengan selembar kertas jimat. Bahkan generasi kaya yang sebenarnya juga tidak dapat terpengaruh. Lard memikirkan apa yang dikatakan Ivan dan berpikir bahwa memang ada benarnya. Jika bisa semudah itu untuk membantu generasi masa depan untuk dipromosikan dan menjadi kaya. Lalu mengapa ahli feng shui harus berlarian ke sana kemari, meramalkan keberuntungan dan feng shui? Bukankah dengan membantu penguburan beberapa generasi ke depan, semuanya akan selesai? Tuan muda, sesuai perkataan Anda, pemakaman awan hitam harusnya masih dianggap normal bukan? Mengapa orangku bisa tiba-tiba mati ketika mereka menggalinya? Lard penasaran. Dan aku selalu merasa merinding di sini. Setiap kali mendekat, rasa dingin ini sampai menusuk ke tulang. Aku juga merasa aneh. Ivan terlihat bingung. Jika hanya pemakaman awan hitam, seharusnya mereka tidak akan merasa tidak nyaman ketika berjalan di sini. Dan juga, tidak seharusnya sampai ada yang mati. Bawa aku lihat pekerjamu yang meninggal itu. Di mana dia sekarang? Tanya Ivan. Masih di lokasi konstruksi. Insiden itu terjadi secara tiba-tiba dan sangat janggal. Maka dari itu, saya belum memberitahukan keluarganya atau mempublikasikannya ke publik untuk saat ini. Tuan muda, mari ikut saya. Lard memimpin jalan di depan. Dengan segera, keduanya tiba di sebuah tenda. Ada dua pekerja yang berjaga di dalam tenda. Ketika mereka melihat Lard, satu persatu mulai menyambutnya. Tuan Scott! Tuan Scott! Baiklah, kalian pergi keluar dulu. Lard memanggil keduanya keluar. Di tenda, ada seorang pria paruh baya terbaring di papan kayu. Kelihatannya berusia 40-an, berpostur sehat dan kuat. Tampaknya dia bekerja di lokasi konstruksi sepanjang tahun. Mata Ivan berubah ketika dia melihatnya. Untung kita datang tepat waktu. Ada apa? Lard bertanya-tanya. Dia belum mati. Ivan menghampiri pria itu, menggabungkan jari telunjuk dan jari tengahnya menjadi sebuah pedang, lalu mengarah ke beberapa titik akupuntur di tubuh pria itu. Kemudian dia mengeluarkan 6 jarum prak dan menusukkan ke beberapa bagian berbeda. Setelah itu dia mengalirkan energi dari rohnya sendiri. Sekitar 3 menit. Jarum prak itu pun dicabut. Ivan menutupi keningnya dengan telapak tangannya. Bangun! Ah! Pada saat yang sama, pria paruh baya itu tiba-tiba duduk. Dia memuntahkan energi keruh dari mulutnya. Pemandangan yang tiba-tiba itu mengejutkan Lard dan dia tanpa sadar mundur 2 langkah. Tuan Scott! Kenapa saya ada di sini?
Pria paruh baya itu kaget dan langsung mengenali Loud. Dia tidak menyangka direktur grup Rasband akan muncul di depannya. Ingatan terakhir dalam benaknya masih adegan menggali peti mati. Barusan terjadi sesuatu padamu, tapi sekarang kamu baik-baik saja. Ivan berkata kepadanya. Grup Rasband akan memberimu 210 juta sebagai biaya kompensasi. Selain itu, lokasi konstruksi grup Rasband akan dikontrakkan sebagian untukmu nantinya. Tapi masalah ini perlu dirahasiakan dan kamu tidak boleh mengungkapkan ke siapapun. Kalau orang luar bertanya, bilang saja ini karena penyakit yang kamu miliki, sehingga tiba-tiba bisa mati suri. Lalu yang membangunkan kamu adalah dokter yang dibawa oleh Tuan Scott. Kata-kata Ivan begitu tegas sehingga tidak ada pertanyaan yang bisa ditanyakan. Ketika energi dari rohnya sedikit demi sedikit dialirkan, sungguh mengesankan. Pria paruh baya itu sepertinya melihat seorang raja yang tidak boleh dilawan dan mengangguk tanpa sadar. Loud mengamati situasi ini dan segera menyuruh orang untuk menyusun perjanjian kerahasiaan. Tidak sampai 10 menit, pria itu menandatangani dan pergi dengan uang miliknya. Begitu dia keluar, beberapa pekerja di luar terkejut. Setelah dia menjelaskan sesuai perjanjian dengan Ivan, semua orang merasa lega. Mereka mengucapkan selamat kepadanya satu persatu dan berkata bahwa dia akan diberkati jika selamat dari bencana. Ayo kembali ke lokasi peti mati di sana. Ivan membawa Loud kembali ke lokasi peti mati itu. Loud merasa bingung seharian. Pekerja itu jelas-jelas sudah mati. Sebelumnya, dia bahkan membawa seorang ahli untuk memeriksa kondisi vitalnya. Dia sepenuhnya yakin bahwa pekerja tadi benar-benar sudah mati. Jantung dan denyut nadinya berhenti. Namun, Ivan berhasil menyelamatkannya lagi dalam waktu kurang dari 3 menit. Di tengah kekagumannya terhadap Ivan, hatinya juga dipenuhi dengan keraguan. Ketika kembali ke lokasi peti mati, dia akhirnya mengungkapkan kebingungannya. Tuan muda, barusan, apa yang sebenarnya terjadi? Dia tidak benar-benar mati, dia berpura-pura. Energi jahat yang menyegel denyut nadinya membuatnya tampak seperti orang mati. Tentu saja, dia masih beruntung. Kalau terlambat 10 menit saja, mungkin dia sudah benar-benar mati. Sembari menjelaskan, Ivan pun merasa sangat senang dan bangga. Meskipun dia banyak membunuh orang, dia membunuh mereka yang memang layak dibunuh. Pria paruh baya tadi hanyalah orang biasa. Dilihat dari usianya, dia pasti tulang punggung keluarga. Kalau dia benar-benar mati, dia pasti akan membuat sebuah keluarga hancur dan runtuh. Kalau karena keterlambatannya menyebabkan hilangnya sebuah tulang punggung keluarga, Ivan akan menyalahkan dirinya sendiri dan merasa sedih. Energi jahat? Loud pun terpikir akan kejadian 2 atau 3 bulan yang lalu. Energi jahat merasuki tubuh keluarga mereka dan hampir mencelakai seluruh pekerjanya. Keringat dingin pun membasahi punggungnya. Dia pernah mempelajari hal itu sebelumnya. Setelah terasuki, orang biasa akan benar-benar kesulitan untuk melepaskan diri dari itu. Ingat apa yang kukatakan tadi? Feng Shui memang sulit menolong orang, tapi mudah untuk mencelakai orang. Tampak keluarnya memang pemakaman awan hitam, tapi ternyata ada misteri lain. Perihal apa yang sedang terjadi, coba panggil beberapa orang dan gali peti mati ini, baru nanti bisa kita ketahui. Ivan juga diam-diam ketakutan. Dia tidak pernah menemukan keanehan di sini sebelumnya. Dia baru menemukan petunjuk ketika melihat pekerja itu. Di kedatangannya kali ini, dia sudah bisa melihatnya dengan jelas. Ivan pun menasihati. Ingat, panggil orang-orang siu ayam dan siu anjing saja, hanya perlu 9 orang. Selain itu, untuk sementara, suruh orang-orang siu ular dan tikus keluar dari lokasi konstruksi. Baik. Agar tidak menimbulkan kepanikan, Loud mencari sekretarisnya dan memintanya untuk berbuat demikian. Menurut data di komputer, dia langsung mengecualikan pekerja yang harus dikeluarkan dari lokasi konstruksi. Mereka yang bisa diundang, dibayar dengan sejumlah besar uang. Sekretaris bekerja dengan sangat efisien. Setengah jam kemudian, 9 orang datang ke tempat ini. Kesembilannya telah menandatangani perjanjian kerahasiaan dan datang dengan sejumlah besar uang. Aku meminta kalian ke sini untuk menggali peti mati ini. Ingat, saat menggali, jangan sampai merusak peti mati itu. Hati-hati dan mulai bekerja. Perintah Loud. 9 pekerja itu pun mulai bekerja. Karena mereka tahu apa yang terjadi di lokasi konstruksi itu, ke-9 orang itu pun bergerak dengan hati-hati. Pada siang hari, mereka akhirnya berhasil menggali peti mati sepenuhnya. Lalu peti itu diletakkan dengan baik di satu sisi. Namun, Ivan tidak membiarkan mereka berhenti. Sebaliknya, dia berjalan ke depan dan menggambar jangkauan dengan cabang pohon. Terus menggali 4,5 meter ke bawah mengikuti garis lingkaran yang aku gambar. Bab 333, berlari secepat kilat. 9 orang itu pun bekerja sesuai perintah. Mereka menggali peti mati lebih dalam 1,5 meter ke bawah. Tanah merah berubah menjadi tanah kuning. Setelah menggali 1,5 meter ke bawah lagi, tanah kuning benar-benar berubah menjadi tanah hitam. Tidak lama kemudian, ketika baru mencapai 4,5 meter, seseorang berteriak. Ada batu! Semuanya batu marmer, dan ada pola yang terukir di atasnya. Awalnya orang-orang ini mengira Ivan membodohi dirinya sendiri. Tidak mungkin ada sesuatu di bawahnya. Pada saat ini, ketika mereka menggali dan mendapatkan bongkahan marmer yang terukir dengan pola, wajah semua orang berubah. Mereka dengan cermat mengamati garis-garis aneh di atasnya. Ketika lingkaran yang digambar Ivan tergali sepenuhnya, semua orang baru menyadari bahwa ada sebuah kepala sumur berbentuk lingkaran. Kepala sumur berbentuk lingkaran dan terlihat agak kuno. Diameternya sekitar 3 meter. Sisi vertikal kepala sumur dan marmer yang menyegel kepala sumur, semuanya terukir dengan garis yang berbeda dan terlihat misterius. Angkat marmernya! Pada saat ini, wajah Ivan terlihat serius. Mereka bertiga bekerja sama melepaskan penutup sumur dan ekspresi mereka berubah dalam sekejap. Satu persatu dari mereka melihat penampilan sumur itu. Sungguh mengejutkan dan mendebarkan.
Di hari yang sepanas itu, mereka merasakan punggung mereka berdesir karena kesejukan. Yang terlihat hanyalah di dalam sumur, ada banyak mantra hitam yang tertempel di sana. Di dasar sumur, ada begitu banyak tulang berbentuk manusia. Yang terpenting adalah, tulang-tulang itu sangat kecil. Bagaimana ya, melihat bentuknya, mereka kebanyakan adalah anak-anak berusia 2 atau 3 tahun, atau bahkan lebih muda dari itu. Bahkan jika orang-orang ini yang tinggal di lokasi konstruksi sepanjang tahun dan sudah melihat banyak keanehan. Ekspresi mereka juga terlihat sangat kebingungan saat ini. Ini! Lard mengerutkan kening. Apa-apaan semua ini? Siapa yang menyangka ada sumur yang begitu menakutkan di bawah pipa vertikal ini? Di bawah terik matahari, sumur itu tampak sangat memesona, berkilau, dan juga mendebarkan. Ini adalah sebuah formasi Feng Shui, yang memadatkan energi dari roh di sekitarnya menjadi energi dari iblis. Daerah sekitar ini punya Feng Shui dan daratan Feng Shui terbaik. Dengan adanya transformasi formasi, lokasi ini langsung menjadi tempat perkumpulan roh iblis jahat. Pemakaman awan hitam yang berbentuk vertikal ini dipenuhi energi jahat. Energi jahat memasuki peti mati, membuat mayat di peti tidak akan membusuk, lalu berubah menjadi mayat hidup. Mayat hidup! Mata Lard membelalak. 9 pekerja itu ketakutan hingga wajah mereka pucat dan kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka sudah mengambil banyak uang, ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Ivan, ditambah sebuah kata sensitif dari Lard yakni mayat hidup, mereka langsung berniat untuk mengembalikan uang dan melarikan diri. Ivan buru-buru menambahkan. Mana ada mayat hidup? Itu hanya rekayasa saja. Kita harus percaya pada sains. Tuan Scott, kita tidak memerlukan mereka lagi di sini. Biarkan mereka pergi dan beristirahat. Sekretaris mengamati situasi dan segera menyuruh semua orang pergi. Lard menunggu mereka pergi sebelum bertanya. Tuan muda, apa yang baru saja Anda katakan itu benar? Kalimat yang mana? Tidak ada mayat hidup. Memang tidak ada mayat hidup yang bisa melompat sendiri seperti di film-film. Tapi ada sebuah sekte di dunia ini yang bernama sekte pengejar mayat. Mereka bisa membuat mayat hidup bangkit kembali. Mereka juga tahu beberapa metode untuk membuat mayat hidup menjadi kaku. Makin mendengar, Lard makin ketakutan. Ivan tersenyum. Jangan takut, kaku di sini bukan digunakan untuk mengubah menjadi mayat hidup. Pemakaman awan hitam dan formasi Feng Shui digabungkan bersama untuk menyakiti seseorang. Tulang-tulang ini semuanya adalah tulang bayi dan anak-anak. Dan peti mati ini adalah kerabat dekat dari orang yang mau dicelakai formasi. Formasi itu dinamakan lingkaran pengumpul yen. Kalau ada lingkaran pengumpul yen, di situ ada lingkaran pemisah yen. Yang satu mengumpulkan, yang satu memisahkan. Energi jahat secara otomatis akan keluar dari lingkaran pemisah yen dan menempel pada kerabat terdekat dan termakmur di dalam peti mati. Setelah waktu berlalu, orang itu akan mengalami kecelakaan, atau sakit, atau sesuatu yang tak terduga. Ini adalah teknik yang luar biasa untuk mencelakai orang. Alasan mengapa pekerja kamu mati suri adalah karena dia orang pertama yang menggali peti mati. Dia memecahkan formasi, dan dipenuhi oleh terlalu banyak energi jahat. Ternyata begitu. Ketakutan Lard menghilang sementara. Tetapi dia masih merasa agak takut. Itu tidak akan memengaruhi lokasi konstruksi kita, kan? Tentu saja, bayi-bayi ini tidak perlu kamu selidiki. Aku akan membuat ritual untuk menghilangkan kebencian mereka. Setelah ritual, tempat ini akan dibakar. Selain itu, jangan katakan apapun tentang hal ini, rahasiakan. Aku tidak tahu sudah berapa tahun formasi ini ditetapkan. Di satu sisi, rasa sakit dari orang tua yang kehilangan anak-anak mereka sudah sirna. Jadi jangan buat mereka sedih untuk yang kedua kalinya. Di sisi lain, ini adalah perencanaan taman lahan basah. Tidak baik kalau sampai tersebar keluar. Perintah Ivan yang detail membuat Lard terus-menerus menjawab. Hari itu, demi mencegah terjadinya kecelakaan, dia dan Lard secara pribadi menjaga di sini sambil melakukan persiapan ritual. Baru setelah matahari terbenam dan bulan muncul di langit, Ivan mulai melakukan formasi. Beberapa kertas jimat kuning berkekuatan makan di tangannya, karya yang luar biasa. Dia seperti dewa yang turun ke dunia, lalu berjalan di sekitar sumur. Dalam kehidupan, orang datang dan pergi. Jiwa mereka pada akhirnya akan kembali ke asal. Kebencian kalian akan sirna hari ini, jadi sampai hari ini saja. Zeng! Zeng! Beberapa lembar kertas jimat kuning dijatuhkan ke sumur. Dalam sekejap, mulut sumur terbakar. Namun nyala apinya tidak berwarna merah, melainkan biru muda. Hu! Saat api menyala, Lard seperti mendengar suara tangisan anak kecil yang sangat menakutkan di malam hari. Kretek! Sekitar setengah jam kemudian, ada perubahan di mulut sumur. Tiba-tiba mulut sumur retak dan berubah menjadi puing-puing batu. Bagaimana cara menangani peti mati ini? Lalu, Tuan Muda, bukankah Anda bilang masih ada lingkaran pemisah yen lagi? Apa formasi itu juga ada di lokasi konstruksi kita? Bisakah Anda menemukannya dan menghancurkannya? Lard bertanya, dia tidak meragukan kemampuan Ivan. Formasi yang mencelakai orang semacam ini seharusnya tidak ada di dunia. Tidak tahu orang tidak bermoral macam apa yang menggunakan formasi dengan anak bayi. Lingkaran pemisah yen tidak ada di sini. Dia hanya bisa ditempatkan di dekat kerabat orang di peti mati. Hanya dengan begitu formasi baru akan berguna. Ivan menghampiri peti mati merah besar itu. Telapak tangannya perlahan menutupinya, lalu energi dari rohnya memaksa masuk ke dalam peti mati. Terdengar suara ledakan. Tubuh mayat yang kaku di dalam langsung berubah lemas dan kembali seperti normal. Tentu saja. Hanya dia yang tahu. Kemudian, Ivan melanjutkan. Perihal peti mati ini, cari tempat biasa dan lakukan ritual biasa, kemudian kuburkan. Meskipun kita tidak tahu keluarga mana yang dikubur di dalamnya, lingkaran pemisah yen belum dihancurkan. Dan mayatnya sudah didistribusikan oleh orang jahat. Kalau dibakar, akan makin menambah kekesalan bagi kerabatnya. Kita tidak boleh berbuat hal tidak bermoral seperti itu. Saya akan mengaturnya sekarang. Lard adalah orang yang tegas. Dia segera meminta orang untuk membawa peti mati itu pergi.
lalu mencari tempat yang bagus dan menguburnya dalam waktu semalam. Keesokan harinya, lokasi konstruksi sudah mulai beroperasi sesuai jadwal. Ivan berjaga di lokasi konstruksi dan tidak beranjak sedikit pun. Sepertinya dia sedang menunggu seseorang. Sampai hampir tengah hari, tiba-tiba dia datang ke sebuah lokasi konstruksi. Pria tua yang sedang memungut sampah terus menatapnya. Orang tua itu berpakaian compang-camping dan wajahnya kurus. Melihat Ivan terus menatapnya, dia sedikit bingung dan tersenyum ramah. Anak tampan, kenapa kamu terus menatapku? Apa ada sesuatu di wajahku? Ada banyak jejak yang tersisa. Teknik penyamaran ini benar-benar payah. Ivan masih tersenyum, seperti seorang remaja polos. Hanya saja, begitu dia berkata demikian, ekspresi wajah pria tua itu membeku seketika. Kemudian, dia langsung kabur. Bab 334, siapa sangka? Pria tua itu yang awalnya terlihat berusia 6 atau 70 tahun itu, berlari secepat kilat dan lenyap dalam sekejap. Sayang sekali. Ketika pria tua itu hendak berlari ke pintu, sesosok tubuh muncul dengan santai dan menghentikannya. Dia adalah Ivan. Pasti bukan kamu yang meletakkan lingkaran pengumpul yen. Karena berdasarkan kemampuanmu yang tidak seberapa ini, kamu pasti datang karena disuruh melihat apa yang terjadi, kan? Bawa aku pergi mencarinya. Lingkaran pengumpul yen membutuhkan 33 anak di bawah usia 3 tahun. Siapapun yang melakukan hal itu, dia pantas mati. Orang itu harus membayar harganya. Begitu selesai berbicara, Ivan berniat mengulurkan tangan dan meraih bahunya. Tetapi, detik berikutnya, sekumpulan awan hitam mulai bergabung. Ivan tanpa sadar menutup matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, orang itu sudah menghilang tanpa jejak. Di tangannya, hanya kulit manusia palsu dan pakaian compang-camping yang tersisa. Sial! Ivan agak terkejut. Dia tidak menyangka orang itu bisa kabur di depan matanya. Teknik menghilang dalam sekejap ini cukup hebat. Seperti hantu, dia kabur dan menghilang tanpa jejak. Sayangnya, aku sudah melihat wujud aslimu. Kamu pikir kamu masih bisa kabur? Ivan langsung tersenyum penuh arti. Matanya berkilauan dan penglihatan batinnya pun terbuka. Dalam jarak 1 kilometer, dia memulai pencariannya. 3 menit kemudian, di sebuah kedai boba, Ivan memesan boba dan duduk di depan seorang gadis berusia 20-an. Gadis itu meliriknya dan terus minum boba sambil memainkan ponselnya. Ivan juga tidak terburu-buru. Dia mengangkat ponsel dan mengambil beberapa foto gadis itu. Apa-apaan kamu? Gadis itu mendelik dan pandangannya mulai terlihat panik. Apa-apaan kamu memotretku di depan umum? Dasar bajingan! Wanita itu berteriak kencang. Banyak orang di kedai boba melihat ke arahnya. Sekelompok orang mulai melirik Ivan, bahkan beberapa anak muda bangkit berdiri dan mendekati Ivan. Mereka bersiap menjadi pahlawan yang menyelamatkan wanita yang berada dalam kesulitan. Hebat juga penyamaranmu. Siapa sangka pria tua sebelumnya, sekarang menjadi seorang wanita berusia 20-an? Ivan menyesap boba dan berkata dengan santai. Kamu bisa terus berpura-pura dan aku tidak bisa menangkapmu sekarang, tapi aku sudah punya fotomu. Percayalah, dengan kemampuanku, dalam waktu 3 hari, aku bisa membuatmu terkenal di Giant. Aku yakin kamu tidak akan memandang remeh seseorang yang bisa menghancurkan lingkaran pengumpul yen dan bisa menemukanmu dari ribuan orang, kan? Wanita itu tercengang dan terkejut. Dia tidak tahu bagaimana Ivan bisa mengenalinya. Dia tahu Ivan tidak bisa dibodohi. Dan berdasarkan pertarungan sebelumnya, dia bukanlah tandingan pria di depannya ini. Wajahnya terlihat suram. Kamu mau apa? Ketika orang-orang sekitar melihat wanita itu tidak berkata apa-apa lagi, mereka perlahan-lahan mengalihkan perhatian mereka. Ivan berkata dengan tenang. Aku tidak perlu mengungkit lagi tentang cara kotor lingkaran pengumpul yen. Kurasa kamu juga tahu sedikit tentang ini. Tidak peduli tujuan kamu ataupun orang yang menjadi dalang semua ini. Aku hanya akan bilang satu hal. Jangan mencari masalah dengan grup Raspen, atau kalian akan mati dengan menyedihkan, dan juga... Tidak lama kemudian, Ivan memanggil pelayan untuk membawa pena dan kertas, lalu menulis serangkaian angka di atasnya. Dia pun menambahkan. Kehidupan 33 anak-anak itu harus dibayar dengan darah. Suruh dalang yang ada di balik semua ini memotong tangannya sendiri, kemudian foto dan kirim ke WhatsAppku. Ini nomor WhatsAppku, jangan lupa disimpan. Setelah berkata begitu, tanpa menunggu jawaban wanita itu, Ivan mengambil boba dan pergi dari situ. Saat berjalan keluar dari kedai boba, di tangannya sudah ada sehelai rambut. Wanita itu menunggu Ivan berjalan jauh dan memastikan bahwa dia tidak lagi di dekatnya. Baru setelah itu dia pergi. Untuk berjaga-jaga, dia bahkan berkeliaran di sekitar kota seharian penuh. Kemudian begitu hari gelap, dia pergi ke sebuah rumah kumuh di desa. Pintu didorong dan terbuka. Di dalam rumah, ada satu sosok yang sudah menunggu di bawah cahaya kuning redup. Begitu dia masuk, terdengar suara aneh. Bagaimana, Astrid? Sudah bertemu dengannya? Ya, Master, lingkaran pengumpul yen Anda benar-benar sudah dirusak. Wanita yang dipanggil Astrid itu berkata dengan hormat. Mereka sepertinya mengundang pemuda yang juga memahami Feng Shui. Apalagi pemuda itu bisa menemukan saya. Astrid menjelaskan apa yang terjadi hari ini. Setelah berkata begitu, ruangan itu tampak hening cukup lama. Astrid, sudah berapa tahun kamu ikut aku? Tanya sosok itu. Saya sudah mengikut Master sejak saya berusia 13 tahun. Tahun ini, saya berusia 26 tahun. Berarti sudah 13 tahun. Astrid tidak mengerti kenapa masternya tiba-tiba bertanya tentang hal ini. Selama 13 tahun, aku sudah mengajari kamu banyak hal. Mengapa kamu tidak mempelajarinya dengan baik? Teknik penyamaran dan teknik menghilang dalam sekejap dengan mudah ditemukan oleh orang lain. Apalagi ditemukan oleh anak muda.
Bibir merah Astrid bergerak sedikit. Ingin sekali dirinya membalas dengan mengatakan, bukannya Anda pernah bersumpah kalau lingkaran pengumpul yen yang Anda buat tidak akan bisa ditemukan orang? Namun, dia menahan ucapannya karena dia tahu masternya berkepribadian aneh, sehingga dia tidak berani membantah. Master, ini karena saya tidak pandai mempelajari keterampilan. Saya pasti akan berlatih lebih banyak setelah saya kembali. Tidak usah kembali. Ah? Astrid sedikit bingung. Lingkaran pengumpul yen adalah hal terpenting dalam hidupku. Itu sudah ditata selama hampir 20 tahun. Kamu sebaliknya malah membiarkan orang lain melihat wujud aslimu. Dia mungkin akan menemukan aku berdasarkan wujud aslimu. Dan juga kamu tahu kalau lingkaran pengumpul yen sudah rusak. Sebelum semua tujuanku selesai, lingkaran pemisah yen tidak boleh sampai ditemukan, aku pun tidak boleh terekspos. Kalau tidak, kerja kerasku selama 20 tahun akan sia-sia. Berbicara tentang hal ini, tatapan Astrid dipenuhi dengan ketakutan. Master, jangan khawatir. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang Anda. Sembari bicara, dia berjalan mundur ke belakang hingga sampai pintu. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia selamanya. Dalam gelap, terdengar suara yang mengerikan. Astrid terkejut. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan bersiap untuk membuka pintu untuk melarikan diri. Tetapi, seberapa keras dia mencoba, pintu itu tetap tidak bisa terbuka. Dalam kepanikannya, selembar jimat hitam tiba-tiba menempel di dahinya. Astrid yang awalnya memberontak tiba-tiba menjadi tenang. Dia berjalan selangkah demi selangkah ke tengah ruangan lalu menggantung sutra putih pada balok di langit-langit ruangan. Kemudian, dia menyandarkan lehernya ke atas sutra dan menendang bangku di bawah kakinya. Setelah memberontak beberapa kali, tidak ada lagi gerakan yang terlihat. 10 menit kemudian, Ivan mendorong pintu dan masuk. Yang pertama kali dilihat adalah Astrid yang sudah gantung diri. Sial, kejam sekali, bahkan dia bisa berbuat seperti ini pada orangnya sendiri. Tatapan Ivan suram. Sepertinya dia terlalu meremehkan kekejaman dalang di balik lingkaran pengumpul yen. Bahkan Astrid saja dia bunuh. Petunjuknya benar-benar berakhir di Astrid. Ivan menghela napas lalu menghubungi ponsel Pati Adnan. Kejadian seperti ini berada dalam lingkup penanganan Kunlun, orang-orang mereka segera tiba, sementara Ivan pergi dari situ. Pada akhirnya, masalah lingkaran pengumpul yen tidak ada hubungannya dengan dia. Kalau ada petunjuk, dia akan mengurusnya. Karena petunjuknya sudah terputus, dia membiarkan Kunlun perlahan-lahan menyelidikinya saja. Karena orang di belakang layar memilih untuk mengorbankan yang kurang berguna ini. Ini artinya orang itu tidak mau berkonflik lagi dengannya. Berarti dia juga tidak akan menyerang grup Raspen lagi. Ivan menjaga lokasi konstruksi grup Raspen hari ini karena dia khawatir dalang di balik lingkaran pengumpul yen itu akan membalas dendam pada para pekerja di situ. Kini kekhawatirannya sudah hilang, dia terlalu malas untuk mencampuri urusan orang lain. Tuan Reed. Ivan baru saja kembali ke kedamaian surga. Di depan area villa ada mobil seharga 600-an juta. Seorang wanita bergegas keluar dari mobil dan berlari ke arahnya. Tuan Reed, halo, kita bertemu lagi. Nicky Dawn. Dibandingkan dengan terakhir kali bertemu, dia jauh lebih ramah. Dia tidak lagi memakai kacamata hitam dan penampilannya sangat biasa. Apalagi sepertinya dia datang sendiri, yang merupakan perubahan besar. Berhasil menemukan rumahku, sepertinya kamu sudah banyak menyelidiki tentangku. Ivan tertawa dan langsung berkata jujur. Tanpa menunggu wanita itu meminta bantuan, Ivan langsung berkata. Kalau kamu mau aku menyelamatkan kakekmu, boleh saja. Setujui permintaanku ini. Bab 335, Johnny Dawn. Nicky terkejut. Dia kira Ivan akan banyak bertele-tele. Tetapi tidak disangka Ivan akan sesantai ini. Nicky pun berkata tanpa pikir panjang. Baik, aku setuju. Didasari latar belakang, identitas, dan kemampuannya, hanya ada sedikit hal di dunia ini yang tidak bisa dia lakukan. Maka dari itu, dia yakin bahwa permintaan apapun yang diminta Ivan, dia pasti bisa memuaskannya dengan mudah. Jangan buru-buru setuju. Tutur Ivan dengan santai. Permintaanku adalah kamu menjadi pembantuku selama 3 tahun. Meskipun aku tidak tahu bisa menyembuhkan kakekmu atau tidak. Pembantu? Mata jernih Nicky melotot dan tampak tidak percaya. Ya, pembantu sesuai pemikiranmu itu. Ivan berkata. Kalau ada pekerjaan, pembantu bekerja, kalau tidak ada. Itu, kamu tahu, kan? Kamu! Nicky sudah memperhitungkan segalanya. Uang, hak kepemilikan, rumah, mobil, dan apapun itu. Tapi dia tidak menyangka Ivan akan membuat permintaan yang tidak masuk akal seperti ini. Jangan-jangan anak ini cabul? Namun, menurut informasi yang dia selidiki tentang Ivan, informasi menunjukkan bahwa dia jelas seorang dokter yang bersedia membantu orang lain dengan pengobatan gratis. Bagaimana mungkin dia menjadi seperti ini? Nicky membeku di tempat dan terdiam sejenak tanpa suara. Pikirkan baik-baik. Kalau kamu bersedia, hubungi aku kapanpun itu. Ivan memanggil satpam di pintu, meminjam pena dan kertas lalu menuliskan nomor teleponnya. Kemudian memasukkannya ke dalam saku wanita itu dan berbalik kembali ke villa. Tentu saja, dia tidak berharap Nicky akan setuju. Alasan mengapa dia menyebutkan permintaan ini karena dia yakin wanita angkuh dan sombong seperti Nicky tidak akan bersedia. Bajingan! Hanya ketika Ivan sudah pergi, Nicky bereaksi dan mengepalkan tangan dengan erat. Semua pria sama saja, Setelah berkata begitu, dia pergi dengan penuh kemarahan. Di kediaman keluarga Don. Sebagai kepala keluarga bangsawan di Jayan, rumah mereka sebaliknya bukan berada di pusat kota Jayan. Keluarga bangsawan tertutup memiliki wilayahnya sendiri. Sebuah desa wisata berjarak 30 km jauhnya dari pusat kota Jayan.
Setiap keluarga di desa itu tinggal di villa dan mengendarai Mercedes-Benz dan BMW. Ini baru wilayah kekuasaan keluarga Don. Di permukaan, desa wisata ini diinvestasikan oleh daftar orang kaya Jayan kedua. Namun, kenyataannya dikendalikan oleh keluarga Don. Seluruh desa wisata ini kelihatannya hanyalah desa biasa. Faktanya, setiap rumah di sini bermarga Don dan berasal dari keluarga Don. Rumah bangsawan keluarga Don juga didirikan di desa. Nicky mengendarai mobil yang paling murah di desa, yang termurah hingga hampir punah. Dia menyetir ke sana kemari dan menarik perhatian banyak orang. Setelah melihat bahwa dia adalah Nicky, Nicky pun mulai tersenyum. Nicky! Nicky! Nicky sudah kembali? Sepanjang jalan, terdengar suara sapaan yang tidak ada habisnya. Nicky tersenyum dan menanggapi mereka satu persatu. Kendaraan melewati jalan pribadi yang penuh dengan tanaman hijau di kedua sisi dan sampai di sebuah villa bangsawan. Di sekitar rumah bangsawan, banyak satpam sedang berpatroli. Sekilas, jumlahnya lebih dari 100. Selain itu, ada beberapa pelayan yang sedang bekerja. Mobil memasuki rumah bangsawan dengan mulus dan tanpa hambatan. Nicky melemparkan kunci ke satpam untuk memarkir mobil. Dia memasuki sebuah villa besar yang berada di paling tengah dan masuk ke sebuah ruangan besar yang tidak asing. Di sana, ada seorang orang tua berusia 60 hingga 70 tahunan sedang berbaring di tempat tidur tanpa tenaga. Di tangannya ada alat pemantau untuk memantau kapan saja. Orang tua itu tidak lain dan tidak bukan adalah kepala keluarga Don, Johnny Don. Saat ini, dia sedang tertidur lelap. Di kamar sebelah, sekelompok ahli papan atas domestik sedang memeriksa kondisi vital lelaki tua itu kapan saja dibutuhkan. Mereka sedang mengadakan pertemuan. Melihat Nicky masuk, mereka semua bangkit berdiri dan menyapa. Bagaimana keadaan kakekku? Nicky bertanya pada salah satu dari mereka. Namanya Bran Stefan. Dia berasal dari asosiasi Calvary. Meski usianya 50 tahun, dia masih terlihat kuat dan sehat. Dia adalah dokter papan atas di asosiasi Calvary. Biasanya, dia hanya melayani para pejabat tinggi dan bangsawan di ibu kota. Keluarga Don juga memiliki kekuatan dan cukup berpengaruh di Calvary, sehingga dia bisa dipindahkan ke sini untuk sementara waktu. Kondisinya tidak stabil. Bran menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Kalau hanya penyakit jantung biasa, dengan kemampuan dan sumber daya medis keluarga Don, sebenarnya penyakit ini tidak sulit disembuhkan. Tapi Nona Don, seperti yang kamu tahu, kami belum menemukan penyebab penyakitnya. Sedangkan jantungnya, kamu kemari dan lihatlah. Bran membawa Nicky ke depan layar lebar. Di layar, ada diagram jantung yang sangat jelas. Setiap diagram bertanggal dari setengah tahun yang lalu hingga kemarin. Terlihat jelas. Jantung itu mengalami penyusutan drastis dari bulan ke bulan. Dalam beberapa tahun terakhir, meskipun Tuan Juni punya beberapa masalah jantung, tidak ada masalah yang besar. Tapi dalam 6 bulan terakhir, terutama minggu ini, jantungnya makin menyusut dan penyusutannya makin cepat dari hari ke hari. Kalau begini terus... Bran memelankan suaranya. Tuan Juni paling lama hanya punya waktu seminggu. Wajah Nicky langsung terlihat suram. Bagaimana kalau mengganti jantung? Tidak bisakah kamu menggantinya? Aku memiliki darah kakek yang mengalir dalamku. Pasti akan cocok dengannya. Berikan saja milikku untuknya. Nona Don, aku paham akan kekhawatiranmu. Tapi cara ini, seperti yang sudah kita bahas, tidak mungkin akan berhasil. Anda bukan lulusan kedokteran, sulit untuk menjelaskan detailnya. Singkatnya, jantung Tuan Juni kalau diganti pun tidak akan ada gunanya. Bahkan operasi jantung juga bisa meningkatkan risiko kematiannya.
Ban menghela napas. Tuan Juni dilahirkan sebagai petarung, dia tidak terlahir dengan penyakit jantung dan di kehidupan selanjutnya juga tidak mungkin sakit jantung. Dalam analisis akhir, karena keterbatasan kemampuan kita. Setelah mendengar ini, Nicky tampak tersesat. Tiba-tiba, dia bertanya lagi. Penatua Stefan, menurut Anda, apa ilmu pengobatan tradisional bisa menyelamatkan kakek? Aku tahu dokter yang sangat berprestasi dalam ilmu pengobatan tradisional. Hei. Belum sempat Ban menjawab, pria tua di sampingnya tertawa mengejek. Perkembangan ilmu pengobatan modern ratusan tahun lebih maju dari ilmu pengobatan tradisional. Selain itu, kita masih belum bisa melakukannya secara langsung. Peluang keberhasilan ilmu pengobatan tradisional juga tidak besar. Benar itu. Ban mengangguk kecil. Bukannya kami memandang rendah ilmu pengobatan tradisional, bisa jadi ilmu pengobatan tradisional di masa lalu memang ada manfaatnya. Hanya saja ilmu pengobatan tradisional berkembang dari generasi ke generasi. Ada berbagai batasan aturan dan banyak hal yang sudah punah. Saat ini, hanya sedikit orang yang benar-benar memahami teknik pengobatan tradisional. Aku juga sudah bertemu beberapa dari mereka. Ada banyak master pengobatan tradisional di Asosiasi Calvary. Banyak juga dari mereka yang aku kenal. Metode mereka biasanya hanya dapat digunakan pada bagian tertentu. Untuk organ jantung, di antara mereka yang kukenal, belum ada yang mampu. Bran berkata dengan sangat tegas. Pada usia 50 tahun, dia menjadi dokter papan atas di Asosiasi Calvary dan menjadi dokter spesialis untuk tokoh nasional. Levelnya jauh dari orang biasa. Pengetahuan medisnya juga sangat luas. Dia yakin tidak banyak orang yang paham lebih banyak tentang dunia kedokteran dibandingkan dirinya. Nicky masih ingin bicara. Pada saat ini, suara Juni tiba-tiba terdengar dari sebelah. Apa Nicky yang kembali? Ini aku, kakek. Nicky menjawab dan kemudian berkata kepada Bran. Terima kasih atas usaha kalian. Kalian boleh pergi dulu. Setelah berkata begitu, secarik wajah yang tersenyum bahagia memenuhi kamar Joni. Bab 336, Makan Malam Bersama. Wajah Joni kuning dan menghitam. Dia benar-benar terlihat menderita sakit keras. Melihatnya, hati Nicky menjadi tegang, tetapi dia masih tetap tersenyum manis. Kakek, bagaimana? Apa ada merasa lebih baik belakangan ini? Baik apanya? Haha. Kamu ini, jangan pergi-pergi terus, temani kakek. Joni tidak menghindar dan berkata terus terang. Kakekmu ini sangat lemah, bisa jadi hanya sisa beberapa hari. Aku tidak mau tidak melihatmu saat aku pergi. Tidak, kakek pasti akan baik-baik saja. Kakek adalah master di tingkat Grandmaster. Bagaimana mungkin kakek bisa jatuh begitu saja? Mata Nicky terasa pedih dan dia berusaha menahan air matanya. Tetapi dia masih tidak bisa menahan diri dan air matanya pun mengalir keluar. Haha. Joni menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sudah sebesar ini, masih cengeng? Aku saja tidak takut. Kamu takut apa? Namanya juga manusia. Tidak peduli mati lebih dulu atau belakangan, semuanya akan kembali ke tanah. Aku sudah lama menyadari, apa yang sudah aku nikmati selama hidupku, banyak orang yang tidak bisa menikmatinya seumur hidup mereka. Bagaimana bilangnya dengan bahasa anak muda zaman sekarang? Hidup ini adalah keuntungan. Nicky menyeka air matanya. Kakek, di mana ayahku dan yang lainnya? Apa dia tidak datang menjengukmu? Tadi pagi dia datang. Aku menyuruh mereka tidak usah sering-sering datang. Banyak hal dalam keluarga yang perlu diurus dan diawasi. Aku boleh jatuh, tapi keluarga tidak. Untuk apa mengawasi aku terus-terusan? Bukankah begitu? Joni sudah siap menghadapi kematian. Bahkan ketika mengetahui hidupnya sudah tidak lama lagi, dia tetap tenang dan acuh tak acuh. Mungkin dia tidak bisa menerima penurunan kesehatan di awalnya. Namun hari ini, dia sudah menerima kenyataan bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Menurutnya, dia sudah hidup lebih lama dibandingkan kebanyakan orang pada umumnya. Banyak orang dengan penyakit jantung atau penyakit lain bahkan sudah tidak bisa bicara atau bahkan lumpuh ketika mereka mendekati ajal. Sedangkan dirinya, sebagai seorang petarung, dia memiliki tubuh yang sehat dan kuat sebelumnya. Sebagai kepala keluarga Don, dia juga memiliki kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika dihadapkan dengan jalan buntu, semua ini dapat mendukungnya meski dia sekarat. Dia bisa berbicara, makan, minum, juga bergerak bebas. Itu 10 atau 100 kali lebih banyak dari 99,99% orang di dunia ini. Sebelum meninggal, istri, anak, dan cucunya semua ada di depan matanya. Masih ada apa lagi yang dia butuhkan? Kakek dan cucu itu mengobrol seadanya. Setelah mengobrol sebentar, Joni merasa sangat lelah dan hendak beristirahat lama sebelum melanjutkan obrolan. Dia benar-benar sudah tidak bisa bertahan dan harus berbaring terdiam. Nicky melihat semuanya di depan matanya. Nicky pergi dari tempat Joni tinggal. Dia menghubungi ayahnya, Andreas Don. Dia ingin menggunakan kekuatan keluarga Don untuk memaksa Ivan mengobati penyakit kakeknya. Kalau cara lembut tidak berhasil, hanya bisa memakai cara kasar. Namun, mereka harus mengundang dokter pengobatan tradisional. Andreas menolak. Menggunakan kekuatan keluarga Don untuk menyewa dokter pengobatan tradisional terlalu berlebihan. Selain itu, putriku, kalau sesuai dengan kata-katamu, ini akan menyebabkan banyak guncangan. Apalagi, ini akan benar-benar menyinggung orang sampai mati. Jangankan menyelamatkan kakekmu, melihat kakekmu tidak meludah 2 kali saja sudah merupakan kebaikan yang luar biasa. Kita orang awam tidak bisa melihat petunjuk apapun, bukan? Tapi, baiklah, putriku, ayah masih ada 1 rapat lagi di sini. Suara Andreas pun berubah. Jam 5, pergi ke gedung Rwanda dan tunggu ayah. Mendengar apa yang kamu katakan, ayah mau pergi bersamamu untuk bertemu dokter pengobatan tradisional. Bolehkah? Baik. Nicky tersenyum. Terima kasih, ayah.
Kedamaian surga. Waktu luang yang sangat jarang dimiliki Ivan, dipakai untuk membantu ibunya berkebun dan menanam sayur. Pada saat yang sama, dia mengobrol tentang orang-orang di masa lalu. Ivan, sebenarnya ibu tidak pernah bermimpi tinggal di villa sebesar ini suatu hari nanti. Ibu selalu merasa ini tidak nyata. Setiap kali bermimpi, ibu selalu memimpikan desa yang dulu itu. Wajah Rita tersenyum. Meskipun dia berkata begitu, dia masih sangat bangga dengan prestasi putranya. Kalau orang tua yang meninggalkanmu saat itu tahu bahwa kamu punya pencapaian hari ini, mereka pasti akan bangga padamu. Ivan, kamu sudah punya kemampuan, kamu juga harus mencoba menemukan identitas aslimu. Aku sudah mencarinya selama ini. Ivan berkata dengan jujur. Tapi, belum ada petunjuk lagi. Bu, kamu juga makin tua. Bagaimana kalau ku carikan pasangan? Hei, anak kecil. Rita menepuk Ivan dan menjewer telinganya. Aku belum tanya kapan kamu akan memberiku cucu yang sehat, malahan kamu yang menyuruh ibumu ini menikah. Kamu sudah siap hidup sendiri? Haha, Bu, jangan. Aduh, oh, aku salah. Aku mengaku salah. Keduanya bertengkar ketika nada dering WhatsApp di ponsel Ivan berbunyi. Begitu pesan dibuka, ternyata pesan suara dari Hali. Tuan Reed, konserku akan diadakan pada pukul 8 malam di Stadion Provinsi Giant. Masih ada waktu. Bolehkan aku meminta izin untuk makan malam dengan Tuan Reed? Suara lembutnya yang bijaksana sangat menyenangkan untuk didengar. Seperti mendengarkan suara air sungai yang mengalir di pegunungan. Suaranya lebih indah dibandingkan penyanyi profesional. Siapa itu? Rita bertanya dengan penasaran. Suaranya cukup bagus. Teman. Setelah Ivan membalas pesan itu, dia berkata pada ibunya. Bu, ibu mertua dan yang lainnya akan pulang nanti. Tolong beritahu mereka aku ada urusan malam ini, jadi tidak akan makan di rumah. Jangan khawatir, aku tidak akan bicara sembarangan. Meskipun ibumu ini sudah tua, memangnya aku tidak paham urusan anak muda? Rita tersenyum gembira. Kalau tidak ada apa-apa, pulanglah lebih larut. Biar kupikirkan cara mengurus Ellen dan yang lainnya. Ivan hanya terdiam. Kenapa dia tidak pernah menyadari jika ibunya secemerlang ini? Namun, Ivan dan Hali makan bersama bukan bertujuan mempermainkan wanita itu. Melainkan karena dia sudah mengiyakan untuk pergi ke konser sebelumnya dan sekarang dia mengundangnya untuk makan malam. Benar-benar tidak ada alasan lagi untuk menolak. Apalagi makan malam bersama Hali Semanta adalah impian banyak orang. Bagaimanapun, tidak ada ruginya. Jadi pergi saja. Makan malam diatur di sebuah hotel bintang 6. Setelah Ivan tiba di hotel, dia mengirim pesan ke Hali. Tidak lama kemudian, Hali turun menjemput Ivan dengan masker dan kacamata hitam yang membungkus rapat wajahnya. Tanpa membuka penglihatan batin, Ivan hampir gagal mengenalinya saat melihatnya pertama kali. Sosoknya yang terbungkus dan bulat sama sekali tidak dapat dihubungkan dengan wanita cantik seperti Hali. Maaf, Tuan Reed. Ada paparazi di luar. Kalau sampai terfoto akan kacau, jadi aku harus seperti ini. Hali berbisik. Silakan. Baik. Ivan tersenyum dan mengerti. Bintang besar seperti Hali Semanta. Di mata keluarga yang sangat kaya dan keluarga bangsawan, mungkin kelihatannya biasa. Tetapi di mata orang biasa, dia berkedudukan sangat tinggi dan menjadi dambaan semua orang. Keberadaan sangat langka di dunia ini. Kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi pusat perhatian dan paparazi akan mengikutinya kapan saja. Begitu terdengar gosip tentangnya, pasti akan langsung muncul di pencarian panas, berita utama, dan akan memengaruhi dirinya. Sehingga sangat normal baginya untuk melindungi dirinya seperti ini. Bab 337, membawa kemalangan bagi orang lain. Lift tiba di lantai 16. Setelah sampai di ruang pribadi, Hali melepas mantel kamuflasenya. Begitu mantel dilepas, penampilan aslinya pun terlihat. Pesona seksi yang tersembunyi di dalam mulai terpancar. Lekuk tubuhnya benar-benar sempurna, ditambah dengan kecantikannya yang alami. Setiap ucapan dan gerakannya membuat orang terpesona. Tuan Reed, aku senang kamu bisa datang. Silakan duduk. Hali tersenyum dengan memesona. Tatapan matanya seperti pancingan, memesona dan menarik orang di sekitarnya. Baik. Ivan secara alami duduk dan melihat sekeliling. Hanya kita berdua saja? Dan juga, seperti yang kukatakan sebelumnya, panggil saja aku Ivan. Tuan Reed terdengar asing dan menunjukkan kalau aku lebih tua. Di ruang pribadi, jendela dua sisi dari lantai ke langit-langit memiliki pemandangan malam dari area paling mewah di seluruh Giant. Sekilas, tampak sebuah kapal pesiar besar berkedip dengan lampu neon di laut yang jauh. Di kapal pesiar itu, terdapat pria tampan dan wanita cantik yang bernyanyi bersama. Harus dikatakan, lokasi ruang pribadi ini sangat strategis dan sangat besar. Di dalam ruang pribadi yang besar itu, hanya ada 3 orang, dirinya dan Hali. Dan juga seorang pelayan wanita yang berpakaian rapi. Baiklah, kalau begitu aku memanggilmu dengan nama saja. Kalau begitu jangan panggil aku Nona Semanta. Kedengarannya aneh. Dan aku ini setahun lebih tua darimu, kamu bisa memanggilku Hali saja. Hihi. Hali menginstruksikan pelayan di samping untuk menyajikan makanan sambil tersenyum ringan. Malam ini, tidak hanya kita berdua, tapi juga manajerku. Dia mewakili aku dalam mempersiapkan kontrak, jadi dia akan sedikit terlambat. Setelah bertahun-tahun di dunia hiburan, Hali tahu jelas ketika mengundang seseorang untuk makan malam pertama kali. Apalagi pria dan wanita yang tidak akrab satu sama lain. Alangkah baiknya tidak bertemu berdua saja, takutnya tidak akan ada topik untuk dibicarakan, sehingga keadaan akan menjadi canggung. Ketika sedang berbicara, pintu ruang pribadi dibuka. Seorang wanita berusia 30-an masuk sambil membawa tas. Ketika dia melihat Ivan, matanya sedikit tertegun, tetapi dia masih berkata, Hali, apa ini teman yang kamu sebutkan, yang hebat itu?
Hali mengangguk pelan. Halo, namaku Ariana. Aku manajer Hali Semanta. Ariana menghampiri Ivan dan menjabat tangannya. Ivan. Ivan tidak memiliki jabatan, jadi dia hanya menyebutkan namanya saja. Ariana harus menjadi pembicara yang baik. Setelah duduk, dia mulai memperhatikan Ivan. Hali memberitahu bahwa Ivan adalah orang yang unik dan memiliki identitas khusus, yang layak untuk dijadikan teman. Meski tidak menjelaskan lebih lanjut, Hali juga berkata jika dia mengenal Ivan di pelelangan. Mereka yang bisa mengikuti pelelangan itu hanya orang kaya atau bangsawan. Tentu saja dia bukannya meremehkan Ivan, namun, tidak banyak tekanan. Lagi pula, sebagai manajer yang hidup di lingkaran dunia hiburan, dia pasti sudah menjumpai berbagai macam orang bukan? Mereka yang mengejar-ngejar Hali juga berasal dari keluarga bangsawan. Selain itu, sebaliknya, Ivan berpakaian biasa, bahkan tidak mengenakan jam tangan. Jika dia orang kaya atau banyak uang, setidaknya terlihat dari caranya berpakaian. Ivan, Hali memberitahuku kalau kamu adalah orang yang unik. Dalam pertemuan kali ini, benar saja, kamu benar-benar tampan. Tidak heran Hali selalu menyebutkan namamu sejak dia bertemu denganmu. Dia juga bilang harus mengatur waktu untuk bisa makan denganmu. Tidak banyak orang yang bisa makan malam dengan Hali, terutama kaum laki-laki. Haha, kalau begitu aku benar-benar merasa terhormat. Ivan mengangkat gelasnya. Ini pertama kalinya kita makan bersama. Mari bersulang. Ivan, kamu sangat pandai menjamu. Hali merasa ini sebuah kehormatan bisa menemanimu. Suara Hali lembut. Mereka belum minum, namun mata wanita ini terlihat memabukkan. Oke, ayo bersulang. Ariana adalah pahlawan wanita. Setelah mereka bertiga bersulang, dia mulai meminum hingga habis, lalu berkata pada Ivan. Malam ini Hali masih ada konser, dia tidak boleh banyak minum. Biar aku saja yang mewakilinya. Tanpa menunggu Ivan bicara, Ariana meminumnya lagi. Kemampuan minum yang hebat. Ivan memuji wanita ini. Tentunya bukan orang sembarangan yang bisa menjadi manajer Hali Semanta. Setelah memuji, dia pun meneguk habis minuman di gelasnya. Ivan, kamu sangat tampan. Bagaimana kalau kamu menandatangani kontrak dengan perusahaan kami? Perusahaan pasti akan menjadikan kamu seorang bintang. Ariana sangat banyak bicara. Untuk Ivan, dia memperlakukannya layaknya seorang teman saja. Tentu saja, teman semacam ini hanyalah teman biasa. Sebagian besar yang dikatakannya juga hanya basa-basi dan untuk menghangatkan suasana saja. Ivan dan Hali sesekali mendentingkan gelas. Hali minum, dia pun minum, sangat harmonis. Aku ke kamar mandi sebentar. Hali bangkit dan meninggalkan meja dengan anggun. Ivan hanya bisa mengagumi. Benar saja. Tidak peduli seberapa cantiknya wanita ini, dia juga tidak bisa lepas dari keadaan darurat. Begitu Hali pergi, Ariana datang ke arah Ivan. Adik Reed, ya, aku lebih tua darimu, jadi aku memanggilmu seperti itu. Ivan melihat bahwa wanita ini hendak mengatakan sesuatu. Dia ikut saja dan bertanya. Kak Ariana, ada apa? Apa yang dikatakan olehku nantinya mungkin akan menyakitimu. Aku akan menghukum diriku dengan 3 gelas dulu. Ariana menuangkan 3 gelas minuman berturut-turut dan meneguknya hingga habis. Kemudian, tanpa menunggu Ivan bicara, dia pun berkata. Kurasa adik Reed, kamu juga bisa melihatnya. Hali tertarik padamu, kamu pun begitu. Tapi, aku ingin membujukmu untuk menjauhinya. Seperti yang kamu tahu, Hali masih muda dan baru menginjak usia 20 tahun. Karirnya sedang naik daun. Dia sekarang menjadi bintang terkenal dan akan menjadi bintang super di masa depan. Bukan tidak mungkin baginya untuk menjadi bintang internasional. Tapi seperti yang kamu tahu, begitu seorang aktris di dunia hiburan berhubungan dengan seorang pria, jalur karirnya di dunia industri akan berakhir. Ivan tertegun. Dia bingung dari mana Ariana melihat dirinya tertarik dengan Hali. Sedangkan Ivan sendiri, dia tidak pernah terpikirkan sedikit pun tentang Hali. Paling-paling dia hanya mengagumi kecantikan seorang wanita dan juga rasa penasaran orang biasa terhadap seorang aktris yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Selain itu, benar-benar tidak ada apa-apa. Entah dari mana Ariana melihat dirinya tertarik dengan Hali. Dia hendak menjelaskan, tetapi Ariana menyela. Kamu tidak perlu menjelaskan. Ini normal. Pria mana yang bisa menahan godaan hal itu? Tapi, Hali benar-benar tidak cocok untuk berhubungan dengan pria saat ini. Aku berharap kamu bisa menjelaskan padanya dan menjaga jarak dengannya. Jangan menghubunginya lagi, sebagai kompensasi. Ariana mengeluarkan kartu bank dari tasnya. Sepertinya memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Ada 17 miliar di dalam kartu ini. Kalian belum seberapa menyayangi satu sama lain. Kuharap kamu bisa meninggalkannya setelah mengambil uang ini. Aku akan menjelaskan padanya, kalau kamu ada urusan. Setelah berbicara, dia mendorong kartu bank ke depan Ivan. Ivan dibuat tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka bahwa setelah makan malam, dia masih bisa mendapatkan 17 miliar. Orang-orang kaya ini benar-benar tidak menganggap uang sebagai uang. Yang tidak dia duga adalah plot semacam ini yang hanya ada dalam sinetron akan muncul di hadapannya. Namun, bukan ayah mertua atau ibu mertuanya yang menyuruhnya pergi, melainkan seorang manajer. Sementara Ivan terdiam di tempat. Ariana pikir dia tidak bersedia, lalu menambahkan. Adik Reed, terimalah 17 miliar ini. Aku punya banyak kenalan di dunia hukum maupun ilegal. Setelah uang diterima, semua orang akan hidup dalam damai. Kalau tidak menerimanya, hei. Berbicara tentang ini, Ariana menjadi lebih tegas dan tersenyum sedikit. Adik Reed, kakak masih berharap bahwa kamu tidak membawa kemalangan untuk hidup orang lain. Bab 338, lain kali, bolehkah? Uang sebesar 17 miliar. Dia tidak perlu berbuat apa-apa. Dia hanya perlu meninggalkan seorang wanita untuk mendapatkannya. Belum lagi wanita yang tidak dia sukai,
ini sungguh uang dari langit. Ini adalah nominal yang sulit untuk ditolak bagi orang biasa, bahkan bagi sebagian generasi kedua. Jika ini terjadi di masa lalu, Ivan pasti akan langsung menyetujuinya tanpa pikir panjang. Namun sekarang, dia sendiri memiliki lebih dari 400 triliun. Dia juga adalah pengendali sebenarnya dari 3 besar keluarga bangsawan. Uang hanyalah sejumlah angka saja baginya. Jangankan 17 miliar, bahkan 160 miliar, atau 1,68 triliun, atau bahkan ditambahkan 2 nol lagi pun, tidak membuat dirinya tergoyahkan. Hei! Ariana menghela napas lalu dengan halus membujuk. Adik Reed, aku melakukan segalanya demi kebaikan Hali. Kuharap kamu bisa mengerti posisiku. Talentanya terlalu bagus. Aku tidak tega melihat gadis seperti itu jatuh ke jurang tak berujung hanya karena masalah cinta. Jurang tak berujung? Ivan tidak menerima kartu bank dan langsung tertawa. Karena kamu melakukan ini untuk kebaikan Hali, kamu harus membiarkan aku menghabiskan makanan ini bersamanya. Kamu akan meninggalkannya setelah makan malam ini? Tidak. Jelas-jelas tidak pernah bersama, bagaimana mau berpisah? Wajah Ariana tiba-tiba berubah suram. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, pintu ruang pribadi didorong dan Hali kembali. Ariana tidak ingin mempersulit Hali, jadi suaranya berubah. Adik Reed, kemampuan minummu hebat juga. Dia dengan santai menyimpan kartu banknya, seperti tidak terjadi apa-apa barusan. Ivan tersenyum samar dan tidak banyak bicara. Karena ini dilakukan demi kebaikan Hali, dia juga tidak terlalu keberatan. Kekhawatiran Ariana memang masih masuk akal. Umumnya, setelah menikah, popularitas aktris di dunia hiburan akan mengalami kemunduran. Samar-samar teringat beberapa waktu lalu seorang bintang mengumumkan pernikahannya. Di panggung besar itu, jutaan penggemar langsung lenyap, sesungguhnya agak berlebihan. Kak Ariana, selama aku ke kamar mandi, kalian berdua sudah saling memanggil kakak dan adik? Hali tertawa. Ya, haha, adik Reed ini orang yang baik. Kata Ariana dengan tidak tulus. Kak Ariana lebih baik. Dia sangat hebat merencanakan masa depanmu. Semuanya didasari dengan ekonomi, ciri khas orang manajer hebat. Ivan berkata dengan penuh hati. Hali, nantinya kamu pasti akan menjadi superstar internasional. Tentu saja, Kak Ariana adalah manajer terkenal dan dia punya visi bisnis yang kuat. Sinetron, variety show, dan produksi yang dipilih untukku adalah yang terbaik, dan penonton juga menyukainya. Kedua lesung pipi Hali menjulang, di antara alisnya, tampak garis karier yang begitu dalam. Di lehernya terikat tali merah. Ini adalah jimat pelindung, tapi jimat itu tersembunyi di bagian dadanya dan tak kelihatan. Hanya tali merahnya yang terlihat yang menambah keseksian pada dirinya. Haha, pujianmu berlebihan. Hali, ini semua adalah usahamu. Kalau kamu bisa terus berjalan sesuai dengan rencana kakak, masa depanmu nantinya akan makin cerah. Setelah minum beberapa gelas, Ariana jelas kelihatan terlalu banyak minum dan tanpa sadar mulai membual. Tampaknya 90% keberhasilan Hali semuanya berkat dirinya. Tanpa dia, tidak akan ada hal yang seperti hari ini. Adik Reed, bintang yang dulu populer itu, Sandra Friend. Ariana masih membual. Pintu ruang pribadi tiba-tiba terbuka dan seorang pria masuk dari luar pintu. Dia melirik semua orang yang hadir dan akhirnya, pandangannya tertuju pada wajah Hali. Nona Samantha, tuan mudaku sedang mengadakan jamuan untuk teman-temannya di sebelah. Mereka ingin mengundangmu untuk menari. Ariana sedang berbicara tentang kegembiraannya, tetapi dia tiba-tiba disela. Dia sangat kesal. Apa-apaan kamu ini? Kamu mau mengundang Hali untuk menari di sebelah? Memangnya kamu siapa? Lihat dulu siapa dirimu. Anyahlah. Di tengah pembicaraannya, Ariana bahkan mengayunkan tamparan untuk memukul orang itu. Dengan identitas dan statusnya saat ini, dia memegang kartu truf Super Hali di tangannya. Sama seperti apa yang barusan dia katakan kepada Ivan, dia punya banyak kenalan di dunia hukum dan yang ilegal. Umumnya, kalau mau menganiaya orang, ya silakan. Paling dia hanya akan kehilangan sejumlah uang saja. Aku hanya akan berkata satu hal. Pria itu tidak bersembunyi. Dia hanya memandang Ariana dan berkata dengan samar. Namaku Arif. Tangan Ariana yang awalnya mau menampar langsung berubah kaku. Jaraknya kurang dari 5 cm dengan pria itu. Kecanggungan memenuhi tempat itu. Singkirkan tangan kotormu itu. Arif mencibir dengan angkuh dan sombong. Dia sama sekali tidak peduli dengan Ariana. Ternyata orangnya Tuan Raffi. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku yang salah. Ariana segera menarik tangannya dan meminta maaf berulang kali dengan penuh ketakutan. Dia bukannya takut pada Arif. Sebaliknya, dia takut pada pria di belakang Arif. Tuan Raffi, Raffi Walker. Mengapa Ariana bisa begitu membual? Alasan mengapa Hali bisa begitu populer karena marga Walker berada di balik perusahaan hiburan bintang kejora tempat mereka berada. Dan Hali juga adalah anak angkat dari direktur perusahaan. Adapun direktur mereka, ketika dia melihat Raffi, dia harus memanggilnya Tuan Muda dengan hormat. Dia tidak tahu seberapa kuat identitas Raffi dan seberapa hebat latar belakangnya. Singkatnya, dia jelas bukanlah orang yang bisa disinggung. Tidak lain dan tidak bukan. Ketika direktur mereka bertemu Raffi pun, dia harus merendahkan diri dan patuh. Ariana sudah bekerja di perusahaan hiburan bintang kejora hampir 10 tahun dan hanya bertemu Raffi 3 kali. Tidak pernah disangka bahwa terakhir kali mereka bertemu itu 3 tahun yang lalu. Saat itu, Hali belum lulus sekolah, dia juga belum memulai debutnya, apalagi menjadi bintang. Setiap kali bertemu Raffi, Ariana akan dengan hati-hati mengamatinya dan semua orang di sekitarnya. Bagaimanapun, bos semacam ini bukanlah orang yang boleh dia singgung. Maka dari itu, tentu saja dia juga mengenal Arif. Hei! Arif mencibir.
Dia menikmati perasaan bingung dan takut orang-orang setelah mengetahui identitasnya. Tatapannya terlihat bangga. Masih mau kuulang sekali lagi? Tuan muda kami meminta Hali untuk mempersembahkan sebuah lagu dan tarian. Kenapa? Apa Nona Samantha tidak mau menjamu kami? Baik, baik. Ariana berkata dengan tergesa-gesa. Aku adalah manajer Hali. Aku akan berbicara dengannya. Kesabaran tuan muda terbatas. Aku beri kamu 1 menit. Arif berkata dengan samar. Ariana tidak berani membuang waktu dan bergegas berbisik di telinga Hali, menjelaskan identitas Arif dan Raffi. Mata jernih Hali terus-menerus berkedip karena terkejut. Meski masih muda, bukan berarti dia tidak paham soal moral dan kehidupan manusia di dunia. Apalagi nama Raffi disebutkan berkali-kali oleh ayah angkatnya, Lance Walker. Dan, dengan kata lain, mereka berharap Hali dan Raffi bisa menjadi pasangan suami istri. Tentu saja Hali sudah berkali-kali menolak dengan sopan. Dia bahkan belum pernah bertemu sebelumnya. Bagaimana bisa menjadi suami istri? Awalnya, dia mengira jika bisa bertemu, jika cocok masih ada kemungkinan. Namun, sekarang, dia melirik Ivan. Sudah 1 menit. Apa kalian masih belum juga? Arif berkata dengan samar. Tuan ini. Hali mencondongkan tubuhnya ke depan dan meminta maaf. Aku masih ada konser jam 8. Sekarang sudah terlambat. Aku khawatir aku tidak punya waktu tampil untuk Tuan Raffi. Lain kali saja, bolehkah? Bab 339, sombong sekali. Arif tampak tidak puas. Aktris besar Samantha, konsermu tidak sebanding dengan tuan mudaku. Berapa banyak uang yang bisa kamu dapatkan dari konsermu? Aku akan mewakili tuan mudaku. Aku akan membayarmu 2 kali lipat. Ikut aku. Setelah berbicara demikian, Arif hendak meraih lengan Hali. Hanya saja, sebelum dia menyentuhnya, sebuah sendok tiba-tiba mendarat di punggung tangannya. Rasanya sangat sakit hingga tanpa sadar dia menarik tangannya. Di waktu yang bersamaan, Ivan memainkan alat makan lainnya. Seorang pria sejati tidak seharusnya memaksa orang melakukan apa yang tidak mau dia lakukan. Karena Nona Samantha tidak bersedia, aku sarankan kamu untuk kembali. Siapa kamu? Beraninya kamu mengusikku? Arif mengerutkan kening dan dengan 1 langkah, dia memaksa menuju Ivan. Bung! Tanpa sepatah kata lagi, dia tiba-tiba mengangkat piring putar di atas meja dan menghantamkannya ke kepala Ivan. Tindakan kekerasan membuat Ariana dan Hali ketakutan. Piring di atas meja jatuh ke lantai satu demi satu. Sup dan air mengalir ke bawah, dan gelas serta piring mulai pecah berkeping-keping. Arif adalah seorang petarung. Jika kekuatannya yang besar itu sampai mengenai orang biasa, itu tidak akan berbahaya, tetapi setidaknya bisa mengakibatkan gegar otak. Sungguh tidak bermoral dan sangat sombong. Terdengar guncangan keras. Hali berteriak tanpa sadar. Dia pikir sesuatu akan terjadi pada Ivan. Namun pada detik berikutnya, dia melihat Arif terpental mundur dan tergeletak ke tanah dengan kencang. Piring meja putar diletakkan kembali di atas meja tanpa tersentuh. Ivan tidak terluka. Kamu! Wajah Arif suram. Awalnya, dia mengira Ivan adalah orang biasa. Paling Ivan hanya memiliki identitas biasa. Karena itu, dia langsung mengabaikannya dan sama sekali tidak peduli dengan orang seperti itu. Ternyata, tidak disangka dia adalah orang yang keji. Kak Arif, bagaimana keadaanmu? Ariana sangat takut hingga jantungnya berdebar-debar. Dia bergegas membantu Arif dan berteriak pada Ivan. Ivan, apa yang kamu lakukan? Apa kamu tidak tahu Kak Arif itu siapa? Kak Arif, kamu baik-baik saja? Enyahlah! Arif baik-baik saja. Dia menahan rasa sakit dan mengusir Ariana. Dia melotot marah. Hali, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Kamu mau pergi atau tidak? Hali kebingungan. Dia sangat suka akting dan bernyanyi. Tiket konsernya sudah terjual lebih dari 10.000 lembar, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sudah terlambat. Dan, dia tidak suka tampil sendiri, terutama untuk seorang pria. Hali, katakan saja apa yang kamu pikirkan. Aku di sini, tidak ada yang bisa memaksamu. Kata Ivan dengan tenang. Ada apa ini? Sudah 3 menit, tapi belum ada yang datang juga. Saat itu, di luar pintu, tiba-tiba terdengar suara dingin. Segera, seorang pria dengan tinggi 180 cm dan pakaian yang sangat modis berjalan cepat ke kamar pribadi bersama sekelompok orang. Seorang anak muda yang tampan dan berwajah putih. Meskipun dia laki-laki, alisnya digambar dan pakai bedak. Dengan tampilan seperti itu, dia terlihat rapi dan tampan. Ditambah lagi tingginya 180 cm dan kelihatannya cukup berbakat. Dan ada beberapa orang berpenampilan luar biasa mengikutinya dari belakang. Baju bermerek dan jam tangan terkenal, namun tampak jelas mereka jauh lebih tua dari anak muda ini. Mudah ditebak jika mereka pasti termasuk dari orang-orang kaya itu. Ivan bahkan mengenal salah satu dari mereka. Dia adalah orang terkaya ke-6 di daftar orang kaya Giant. Putra Antiri Havland yakni Yoel Havland, yang sudah berusia 40 atau 50 tahun. Ketika Yoel melihat Ivan, dia jelas terkejut. Dia buru-buru menyapanya. Tuan Reed! Ivan mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Melihat kekacauan di mana-mana, dia bertanya dengan ragu. Apa yang terjadi di sini? Ivan belum menjawab. Arif sudah bangkit berdiri dari lantai dan berjalan ke depan anak muda yang tampan itu. Dia menundukkan kepalanya. Tuan muda, maafkan aku tidak melakukan tugasku dengan baik. Setelah berkata demikian, dia menampar dirinya sendiri 2 kali dan memukulnya begitu keras hingga wajahnya memerah.
Anak muda tampan itu tidak lain adalah Raffi. Perhatian Raffi sudah tidak tertuju padanya. Begitu dia memasuki pintu, mata dan bahkan seluruh jiwanya hanya tertuju pada Hali. Sepasang mata serakah dan tidak bermoral terus-menerus melirik ke arah Hali. Wanita ini sangat cantik. Kulitnya indah, sosoknya menarik, dan fitur wajahnya menawan. Meskipun kedudukan Raffi sangat tinggi, hingga dia bisa mendapatkan wanita manapun yang dia inginkan kapan saja dan di mana saja. Ini pertama kalinya dia melihat seorang wanita berkelas seperti ini. Jika dinilai dengan angka, nilainya pasti ke 9,9. Alasan mengapa dia tidak memberikan 0,1 poin yang tersisa, karena wanita itu bukan milik Raffi. Raffi tidak berada di Giant selama 2 tahun terakhir. Dia sudah melihat Hali di TV, berita, hingga surat kabar, tetapi saat dia melihat orang aslinya, dia masih saja tercengang. 2 tahun. Dalam 2 tahun terakhir, dia mengikuti masternya untuk berkultivasi di tempat yang miskin dan kumuh. Hari ini, dia baru saja kembali ke Giant dan mengadakan jamuan makan di hotel ini. Dia mencari beberapa wanita untuk menemaninya. Barusan orangnya berkata bahwa mereka melihat Hali keluar dari kamar mandi. Mengingat kalau Hali adalah bintang terkenal, bagaimana kalau menyuruhnya menyanyi dan menari, guna menunjukkan kehebatannya. Mereka tidak menyangka jika dia secantik ini, sungguh mengejutkan, dibandingkan dengan wanita yang mereka dapatkan, bagaikan langit dan bumi. Tidak disangka jika wanita ini begitu cantik, begitu menarik. Bagaimana bilangnya? Setelah 2 tahun berkultivasi, dirinya yang sudah serakah itu. Begitu melihat Hali, seperti orang yang sudah setengah tahun berjalan di padang pasir dan hampir mati kehausan, lalu menemukan kolam kecil dan minum dari situ. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa ada danau di depannya dan danau itu juga dipenuhi dengan mata air gunung yang paling jernih dan paling manis. Seperti itulah perasaannya. Raffi sangat bersemangat. Jantungnya pun berdegup kencang. Begitu melihat Hali, dia memutuskan kalau dia harus mendapatkannya. Noma Samantha! Pada detik yang sama, dia mendorong Arif menjauh dan lari ke depan Hali. Hai, namaku Raffi. Tuan Walker! Hali tidak terbiasa bersentuhan dekat dengan lawan jenis. Selain itu, tatapan rakus pria ini yang seperti hendak menyantap dirinya benar-benar membuatnya tidak nyaman. Karena itu, tanpa sadar dia mundur 2 langkah. 2 langkah mundur ini membuatnya tepat berada di depan tubuh Ivan. Mereka pun sudah hampir bersentuhan tanpa jarak yang memisahkan. Detail sekecil itu terlihat di mata Raffi. Matanya dipenuhi api kecemburuan. Selain itu, melihat bahwa Ivan adalah satu-satunya pria di seluruh ruang pribadi itu, dan juga masih sangat muda dan tampan. Seketika dia menjadi sangat tidak puas. Sama seperti binatang buas melihat binatang buas lain memasuki wilayahnya, bahkan merebut wanitanya. Wanitanya tidak boleh disentuh. Dan, orang ini adalah orang yang tidak dia kenal dan tidak pernah dia lihat sebelumnya. Raffi mengerutkan kening. Segera, dengan nada memerintah, dia menatap Ivan dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, Hali adalah milikku, Raffi. Sobat, kamu, jauhi dia. Raffi sama sekali tidak peduli dengan hubungan Ivan dengan Hali. Entah itu saudara, teman laki-laki atau pacar, ataupun teman biasa. Singkatnya, wanita miliknya tidak diizinkan begitu dekat dengan lawan jenis, siapapun itu. Raffi mengangkat pergelangan tangannya dan menatap jam Patek Philippe di tangannya. Tanpa ragu-ragu dia berkata, kuberi waktu 10 detik untuk menyingkir dari hadapanku. Bab 340, super mengerikan. Raffi sangat bangga. Kebanggaan semacam itu tidak dibuat-buat, memang dari tulangnya. Sejak dia lahir, hidupnya ditakdirkan untuk menjadi orang terhormat dan kaya raya. Orang biasa yang bekerja seumur hidup, mau punya takdir apapun, mau berusaha sekeras apapun, bisa mendapatkan 20 triliun itu tetap tidak sebanding dengan tidak bekerja kerasnya Raffi yang tidak peduli hidup mau bagaimana. Hal paling penting, yang paling mencengangkan adalah Raffi sangat bekerja keras. Dia menguasai 6 bahasa, dia juga mahir dalam semua jenis musik, catur, kaligrafi dan lukisan. Sejak dia berusia 3 tahun, dia sudah mengikuti bos sekte untuk belajar bertarung. Ketika dia berusia 5 tahun, dia sudah memasuki dunia petarung. Hari ini, dia baru berusia 23 tahun. Sudah menjadi Grandmaster. Bakat super mengerikan yang sesungguhnya. Selain itu, dia juga punya identitas. Dia penerus keluarga Walker. Ya, bukan tuan muda, tetapi penerus. Jika kepala keluarga Walker generasi ini meninggal, Raffi adalah penerus keluarga Walker generasi berikutnya. Dia akan langsung melewati ayahnya. Semuanya karena dia luar biasa. Perjalanan hidupnya selalu mulus tanpa pernah menemui hambatan apapun. Tidak banyak anak muda yang lebih kuat darinya di seluruh kota Giant, bahkan seluruh kerajaan Dragonfire. Karena itu, kebanggaannya sudah bawaan lahir. Dia punya kemampuan, juga punya uang. 10, 9. Di samping itu, Arif mulai menggantikannya menghitung mundur. Namun, Ivan tidak bergerak. Yoel tidak bisa duduk diam lagi dan buru-buru berdiri saat melihat hitungan mundur akan segera habis. Tuan Raffi, Tuan Reed ini adalah temanku. Dia juga penyelamat keluarga Hafland. Anda tenang saja, aku akan berbicara dengannya. Yoel pernah melihat temperamen Ivan sebelumnya. Dia keras kepala, gila, dan juga sombong. Selain itu, dia tipikal orang yang tidak suka menyerah dan pasrah. Akan tetapi, terserahlah jika di waktu biasanya, tetapi yang dia hadapi sekarang adalah keluarga Walker. Dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Ivan, jadi dia cepat-cepat pergi ke samping. Tuan Reed, Tuan Raffi adalah kepala keluarga Walker selanjutnya. Anda seharusnya tahu tentang keluarga Walker, kan? Keluarga bangsawan besar, keluarga Walker menguasai 70% dari proyek minyak di perbatasan kota Giant ini. Tidak banyak keluarga yang bisa melampaui mereka di seluruh kota Giant.
Anda tidak boleh menyinggungnya. Masa depan Anda akan hancur begitu menyinggungnya. Kalau Anda tidak peduli diri Anda sendiri, Anda juga harus memikirkan keluarga Anda juga. Ini soal satu wanita saja, Anda tidak perlu keras kepala. Saya akan membawa Anda ke suatu tempat. Anda bisa memilih wanita cantik atau artis seperti apapun yang Anda mau. Yoel mengatakan yang sebenarnya. Dengan status, kekayaan, dan bintang di dunia bisnis ini, kurang lebihnya dia bisa memilih yang seperti apapun. Selama ini entah berapa banyak orang yang ingin menjilat keluarga Havlan. Hali, bagaimana kalau konser hari ini dibatalkan? Ariana Kalins jelas terlihat agak ragu-ragu juga. Keluarga Havlan adalah taipan real estate di kota Jayan. Dalam beberapa tahun terakhir, mau hal besar atau kecil selalu dipimpin Yoel. Ariana tentu saja tahu semua ini. Dia saja sampai mendeskripsikan keluarga Walker hingga seperti ini, bagaimana Raffi bisa diprovokasi? Selain itu, Ariana sudah pernah melihat cukup banyak dari orang-orang di belakang Raffi. Tanpa kecuali, mereka semua adalah taipan terkenal dan tokoh besar yang berkuasa di kota Jayan. Raffi tidak hanya tidak boleh diprovokasi, dia harus dijilat. Jika Hali bisa menjadi pacar Raffi, ada kontribusi Ariana dalam prosesnya. Dengan begini, Raffi tidak akan memperlakukan dirinya dengan buruk. Siapa tahu di masa depan nanti, dia tidak perlu capek-capek menjadi manajer. Dia tinggal rebahan menikmati sisa hidupnya. Kak Ariana, kita sudah mempersiapkan konser ini selama setengah tahun. Tiket sudah terjual banyak, bagaimana bisa dibatalkan begitu saja? Hali mengerutkan kening. Wanita cantik adalah wanita cantik. Wanita cantik itu, bahkan saat sedang mengernyit saja, bisa menggetarkan hati yang melihatnya. Raffi saja sampai dibuat mabuk asmara. Bodoh sekali kamu. Kamu bisa menjadi pacar Tuan Raffi. Untuk apa mengadakan konser dan menjadi artis? Tuan Raffi adalah pemimpin dari ketua komite kita. Kamu pasti bahagia menjadi pacarnya. Ini sudah menjadi takdir bahagiamu. Bujuk Ariana dengan nada bicara rendah. Nada bicaranya memang rendah. Namun, volumenya tidak kecil. Ariana sengaja mau membuat Raffi mendengar perkataannya. Tidak sulit untuk mendengar maksud menyanjung Raffi. Raffi sangat puas dengan tindakan Ariana. Raffi pun mengangguk pelan padanya. Dia sangat suka ketika ada orang yang menyanjungnya seperti ini. Metode dominasinya ini sudah teruji berhasil membungkus para wanita. Dari dulu dia tidak pernah gagal. Bagaimanapun. Sekarang ini, kebanyakan wanita suka tipikal presiden direktur yang mendominasi, bukan? Selain itu, identitasnya sebagai Raffi 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali lebih mengagumkan daripada yang disebut presiden direktur mendominasi. Sementara Ivan di sisi sana mengerutkan kening. Sial. Ariana ini sungguh bermuka dua. Sebelumnya, Ivan hanya ingin makan bersama dengan Hali tanpa ada maksud lain. Lalu Ariana berspekulasi Ivan naksir Hali. Ariana bahkan mengeluarkan 17 miliar rupiah hanya untuk menyuruh Ivan pergi. Dia memilih jalur ribut-ribut, dengan memberi Ivan uang juga mengancam dengan kata-kata menyakitkan. Rasanya seperti seolah jika Ivan bersama Hali, hidup Hali akan menderita dan sepenuhnya hidup dalam kekurangan. Alhasil, begitu orangnya adalah Raffi, Ariana langsung secara terang-terangan menjilatnya. Hal ini membuat Ivan sangat muak. Tuan Reed. Ketika Yoel masih membujuknya, Ivan mengangkat tangannya dan menyela. Tuan Yoel, Tuan tidak perlu bicara terlalu banyak. Aku dan Hali ini hanya teman biasa, baru kenal 2 hari pula. Tidak ada hubungan apapun antara aku dan dia. Ketika Raffi, Arif, Yoel, dan yang lainnya mendengar ini, mereka pikir Ivan akan menyerah. Yoel pun akhirnya lega. Di sisi lain, Raffi tersenyum bangga dengan sorot mata dingin. Benar saja, tidak akan ada yang bisa merebut wanita yang disukai Raffi. Hanya saja. Detik berikutnya. Tapi, setelah itu, Ivan menambahkan. Sekarang, aku tiba-tiba tertarik pada Hali. Bagaimanapun, Hali adalah wanita yang secantik itu. Aku tidak suka ketika ada orang yang mengancamku. Tuan muda dari keluarga Walker macam apa itu? Kalau mau mengejar wanita, harus terang-terangan. Kalau begitu, aku pasti tidak akan peduli. Tapi bisa-bisanya dia mengandalkan orang lain untuk menonjolkan diri. Hehe, dasar orang tak berguna. Apa kamu layak bersaing dengan diriku untuk berebut wanita? Begitu kata-kata ini terucap. Yoel, Ariana, bahkan sekelompok orang kaya semuanya tercengang. Orang tak berguna. Orang ini, berani-beraninya dia menyebut Raffi orang tak berguna. Punya nyali dari mana dia ini? Hal paling penting, jika putra keluarga Walker adalah orang tak berguna, lalu mereka ini apa? Apa-apaan ini? Arif baru saja akan mewakili Raffi untuk memaki Ivan. Adegan yang lebih mencengangkan pun muncul. Mereka malah melihat. Ivan tiba-tiba memeluk pinggang Hali, lalu menciumnya dengan ganas. Ciuman Ivan yang mendominasi dan kasar langsung menutupi bibir Hali. Bibir merah harum Hali yang rasanya seperti permen jeli manis, aromanya langsung meleleh di mulut Ivan. Satu tangan Ivan yang lain langsung menutupi bagian dada Hali layaknya sebuah jaring penutup. Hali tertegun. Meskipun biasanya Hali selalu anggun, humoris, dan menawan secara alami, saat ini otaknya berdengung. Wajah dan telinganya yang cantik tiba-tiba memerah dan terasa panas. Jantungnya terus berdetak kencang. Ivan seolah memiliki semacam kekuatan sihir yang memabukkan, terutama sepasang matanya. Tatapan matanya seketika membuat Hali hanyut. Hali tidak bisa memberontak. Dia malah berinisiatif menyambut tindakan Ivan ini. Segera, seluruh ruang pribadi ini langsung sunyi senyap. Bab 341, sungguh memalukan. Memalukan. Adegan ini sungguh memalukan. Semenit yang lalu,